Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari properti. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh Piwon, kedelapan SMRA, kesembilan LPKR, ke-10 SLIS, dan terakhir BAPA. Langsung saja ke saham pertama ada BES yang ditutup di harga 131 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat broker summary-nya hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BAPA sudah cukup bagus karena dia berhasil kembali ke neckline. Dulunya resisten kuat sebelum dia rally yang cukup panjang ya. Dari 130 dia naik dan kepentok turun. Dengan kondisi seperti ini harus dilihat dulu dari time frame weekly. Seperti apa? Kelihatannya bagus. Ini sepertinya sinyal untuk dia pembalikan arah dengan target kenaikan minimal ya. Tapi ini disclaimer ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Targetnya kalau melihat historinya ini 140 terdekatnya. Berarti masih bisa naik 140 sampai 143. Berarti masih bisa naik 12 poin lagi lah ya. Kemungkinan besar kepentok dulu koreksi. Nah, lihat nanti ke depannya seperti apa koreksinya. Apakah konsolidasi atau membentuk lower high atau seperti apa ya. Tapi dengan kondisi seperti ini kalau memang ada tarikan minggu ini, BES itu bisa sampai 140 tarikannya ya, 144. Tapi ini disclaimer on. Jadi seperti itu untuk BES. MACD-nya kalau dari time frame weekly-nya masih arah ke bawah tapi mulai melandai. Kalau dilihat dari time frame week daily-nya sudah MACD-nya golden cross mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga meningkat. Sayangnya volume makin ke atas makin turun ya. Lihat aja konfirmasinya ya, bertahan di atas 130 tuh oke. Ya minggu ini nih kalau bisa tembus langsung uji resisten 140 untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada APLN yang mohon maaf yang tadi itu bukan BES ya tapi BAPA. Ini coba saya lihat untuk broker summary-nya BES hampir sama juga antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada APLN yang ditutup di harga 150 terkoreksi 0,66%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya APLN hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk APLN juga bagus. Dia berhasil break dari trendline downtrend-nya dan sepertinya konfirmasi swing low di area 140. Jadi bisa jadi sandaran 140 sampai bukan 145 ya. Ini 140 sampai 136 aja. Ini kan dia ada membentuk ekor-ekor panjang nih. Nah, itu bisa dipakai berarti 139, 142 itu jadi support yang seharusnya dijaga kalau nggak mau pola dead cat bond. Dengan kondisi seperti ini, sinyal untuk dia membentuk pola inverted L shoulder juga terindikasi ada. Cuma belum pasti dan arahnya sudah cukup bagus, cuman ekor dulu panjang ya. Takutnya ada koreksi dulu baru naik ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga cukup bagus, volume juga lumayan meningkat walaupun memang masih ada ekor dari atas ya, karena mungkin seminggu kemarin ada yang beli di 140, 144, jualan di 156 itu wajar ya. Yang swing trade yang seminggu 3 hari ya itu wajar kalau ada yang profit taking ya. Ini kan dari bawah dia. Dari 140 tuh naik sampai 156 berarti 16 poin. Naiknya itu sekitar 8%, 9% bahkan ya, wajar kalau ada yang profit taking ya. Namanya juga di saham downtrend ya pasti jaga-jaga karena belum pasti naik, yang pastinya sudah profit ya udah TP dulu. Kan yang dicari itu pertumbuhan portofolio. Semua orang pasti pengen profit yang setinggi-tingginya ya. Sebesar-besarnya 20%, 30% semua orang baik. Cuman nggak semua orang mampu menahan psikologis dan juga nggak semua orang analisanya itu sama dan juga susah untuk menganalisa lebih panjang. Jadi seperti itu ya. Jadi ada yang tradingnya cuman cari profit sekitar 5-10% seminggu, besok minggunya ganti lagi. Atau per 1 hari 2 hari cari 3%, 5%, besoknya ganti lagi. Itu ada yang seperti itu ya. Jadi banyak macam lah, banyak cara mencari profit ya. Nggak hanya satu strategi, nggak hanya cuman lihat bid offer, lihat running trade, lihat chart, ini juga banyak bisa profit dan konsisten. Dalam hal konsisten nggak selalu jual profit ya, tapi kalau dihitung-hitung selama mungkin seminggu, sebulan, setahun, profitnya itu lebih besar atau bertumbuh ya, seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk APLN. Candlenya kurang bagus tapi kita lihat aja bertahan nggak dia di atas 150. Kalau besok dia di reject dan hijau ya ada sinyal bagus
peluang besar 160 dulu lah minggu ini, atau bergerak di atas EMA 60 ini udah bagus, tapi kemungkinan false dan koreksi dulu, bisa seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang kebeli di 148, 150, jaga-jaga aja di 160 itu bertahan nggak. Kalau dia nggak bertahan ya TP dulu, 3% 2% TP aja dulu, daripada di bawah naik turun nggak jelas kan, mending TP dulu, nanti lihat ada momentum bagus masuk lagi, seperti itu ya. Untuk APLN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di harga 159 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas kemarinnya ASRI ada akumulasi. Langsung saja ke teknik. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASRI juga mantul dari 150 udah naik cukup lumayan tuh, 10 poin, sekitar 6%, dan kalaupun ada koreksi itu sangat wajar. Jadi kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu, karena resikonya siapa tahu ada yang profit taking, mungkin market besok tiba-tiba kurang bagus dan jualan dulu, ya sayang kan. Kalau mau beli itu mulai dari ini nih, coba ya 155 sampai 152 itu coba aja beli ya. Tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Jadi kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu ya. Kehilangan momentum. Momentumnya tuh waktu di bawah ini itu nekat aja ya, di support nekat dan seperti itu. Kalau dia dari volumenya cukup bagus meningkat, cuman candlenya kurang oke nih formasi Morningstar-nya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu untuk ASRI. Sudah ketinggian ya. Memang masih bisa naik, cuman Bapak Ibu siap di mana stop loss. Kalau Bapak Ibu siap stop loss di bawah 150, ya silahkan juga beli aja. Jadi seperti itu. Untuk ASRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di harga 905 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing terus net buy. Ini BSDE diakumulasi asing terus, cuman belum naik-naik ya. Kemungkinan minggu ini tarikannya. Kalau dia bokas kemarinnya BSDE ternyata ada distribusi di hari Jumatnya, mungkin itu yang menghambat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE masih oke, masih di bottom, volume juga meningkat nih. Minggu inilah kemungkinan tarikannya, tinggal nunggu tembus kalau bisa 930, 940 di atas EMA 20, EMA 60 ini udah oke tuh minggu ini ya. Lebih oke lagi kalau bisa tembus 950. Ini tinggal nunggu waktu aja, karena saham properti yang lain sudah naik tuh yang big cap-nya ya, seperti CTRA, P1 SMRA, BSDE belum kemana-mana. Kalau dia dari time frame weekly-nya juga rejection terus. Minggu ini kayaknya ada tarikannya untuk BSDE. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup menguat 2,11% ke harga 965. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokas kemarinnya CTRA ada akumulasi. CSREK Jet top 3-nya broker asing, broker besar. Jadi ya wajar kalau dia terus naik. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CTRA juga oke nih, tapi sudah di area dekat resisten 980 1000 itu peluang besar sih sampai minggu ini. Kalau dia koreksi kecil nggak masalah. Paling ya kalau kondisi seperti ini 950 aja. Bisa jadi konsolidasi dulu di area ini sebelum naik ke 1000, atau konsolidasi di range 950 sampai 1000 tektok area ini. Arah trennya kondisi seperti ini ada peluang juga untuk uptrend. Nggak nunggu tembus 1000 nih. Uptrend. Sinyalnya sih bagus, sudah. Formasi chartnya juga bagus, weekly-nya juga bagus. Ini bisa jadi pola important and shoulder. Seperti ini gambarannya. Kemungkinan ini baru gambaran ya, belum pasti, tapi ya sangat berpeluang menurut saya. Peluang besar untuk SMRA. Kalau dilihat dari candle bulanannya juga bagus, dan ada pola pattern flag. High low-nya terus naik atau bullish penan, ya tinggal nunggu 1000 lah psikologisnya. Harga 1000 sampai 1050 tembus itu sinyal uptrend untuk saham CTRA. Sekarang juga sudah uptrend, juga minornya uptrend ya dari semenjak Desember. Kalau CTRA sudah saya rekomendasikan dari 900 sampai 880 waktu di tanggal 18 Januari itu saya suruh spek buy itu. CTRA, SMRA saya suruh spek buy. BSDE habis itu di 3 hari ke depannya saya suruh tuh jaga-jaga ya, karena BSDE yang belum naik, CTRA sudah naik, SMRA udah naik, tinggal nunggu BSDE. Kalau naik ya lumayan bisa profit taking. Jadi seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 163, tar koreksi 0,6%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas kemarinnya Demas
hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, emas kondisinya juga sudah di area resisten, MACD mengarah ke atas, berkat di atas nol juga meningkat. Cuman harganya harga tanggung ya. Kalau beli buy on break dengan kondisi seperti ini ya, kalau siap stop loss mepet atau pakai strategi average down. Tapi ini disclaimer on yang nggak harus average down, mau pakai cut loss juga boleh. Ya bisa di 158, 159 ini bisa average down. Oh ini pendek aja ya, nggak jauh nih. Nih cut loss saja kalau udah jebol 155, 154 tuh. Targetnya kemana? Tarik aja ini double bottomnya, ini sinyal belum pasti. Ya, minimal EMA 60 di time frame weekly itu di 177, 188 atau 180 langsung. Risk reward bisa seperti ini. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya seperti ini ya, bisa nih. Peluangnya untuk Demas ya masih bisa nih kalau mau ya, tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Demas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di harga 452 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya P1 ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal P1 juga masih oke nih. Kalau mau beli harga sekarang masih bisa, cuman agak tinggi atau tunggu koreksi dikit juga bisa. Tapi takut ketinggalan, siapa tahu dia besok tembus 470-nya atau ini aja nggak perlu tinggi-tinggi nih. Langsung area ini juga bisa ya. Pakai range saja 460 470, kalau tembus itu siap-siap uptrend nih. Ada potensi juga double bottom kalau tembus 480. Perubahan praksi harga ada peluang untuk P1. Ini resisten kuat, ini resisten minor. Tembus siap-siap uptrend. Harga sekarang masih bisa beli kalau Bapak Ibu hitung seperti ini. Cut loss-nya sekitar 4%, target profit 6%, ya bisa juga. Yang penting sabar. Kalau dibawa turun dulu ya sabar dulu, atau average down tinggal seperti itu ya. Tapi disclaimer on ya. Untuk P1 juga belum. Ini salah satu yang belum naik ya, bisa diperhatikan juga selain BSDE. Seperti itu untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 600, terkoreksi 0,82%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya SMRA hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMRA koreksi volume kecil. Menurut saya sih level psikologis ini bisa spike buy on weakness, buy on support. Ini kan anggap aja masih di support. Dia berhasil break ya bisa jadi support. Resisten become support. Dan stop loss-nya di bawah 580 aja kalau mau ya. Pokoknya kalau misalnya SMRA ini false break, ya cut dulu. Atau kalau mau average down sabar menunggu, bisa di 550, 560. Ini average down-nya di bawah, jangan nanggung-nanggung. Itu aja ya. Untuk SMRA, koreksi volume kecil, MACD sudah mengarah ke atas, golden cross. Sinyalnya bagus. Nih, volume juga bagus 2 minggu. Cuman kita lihat aja 1-2 hari ke depan ya. Untuk SMRA kemana arahnya. Ya kalau nekat beli di harga sekarang karena koreksi volume kecil ya. Siapa tahu ada yang nekat, ini kayaknya koreksi tipis besok bisa hijau nih. Ya stop loss dulu di bawah 580 atau sekalian di bawah 550, bisa seperti itu. Tapi ini disclaimer on. Menarik nih untuk saham-saham properti. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup terkoreksi 2,56% ke harga 76. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya LPKR hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPKR masih jelek kalau belum di atas 80. Itu aja, sinyal bagus kalau dia sudah kembali ke atas 80. Cuman ini sahamnya Lipo ya, memang susah. Nih saya ada satu kali cut loss waktu beli di area level psikologisnya nih 100 sampai 97 saya beli dan cut loss di 94 itu. Nih pas dia turun dalam nih saya cut loss ya di tanggal 6 Desember. Dan sekarang belum saya perhatikan lagi karena saya dapat saham yang lebih bagus. Itu ada SMRA, CTRA, BSDE, big cap-nya saham properti. Walaupun naiknya nggak terlalu signifikan kalau seperti LPKR kalau naik bisa 10%, 20%. Tapi ya lebih stabil. Nah itu tergantung Bapak Ibu kenyamanannya memegang sahamnya. Kalau suka yang high volatilitas bisa LPKR. Tapi ya itu sering terjadi crossingan kiri kanan. Jadi seperti itu. Untuk LPKR kalau dilihat dari time frame weekly-nya doji ya semestinya minggu ini bisa kembali atau tutup di atas 80 untuk LPKR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Walaupun bukan di sektor properti tapi ada yang request, ada Sliss yang ditutup ARB ke harga 222. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya Sliss di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sliss trennya kembali patah
setelah dia membentuk dua lower high lower low dan ARB 222. Ini semestinya level psikologis, tapi kalau sampai jebol lagi support kuatnya 200 perubahan porsi harga. Mungkin kalau dia ARB 1-2 kali lagi ya bisa bangun menurut saya loh ya, tapi disclaimer on. Peluang bangun sih di area ini. Di area 200 ada peluang mantul. Ya perhatikan aja untuk selis ya, karena selis sudah 3 kali ARB, karena selis sudah 2 kali ARB, ya mungkin sekali 2 kali lagi ARB dan bangun, tapi disclaimer on. Seperti itu. Kalau trennya belum kemana-mana nih, dibuang terus dan ada indikasi dead cat bounce atau pola cup and handle terbalik, ini kan kelihatan. Sinyalnya kurang bagus pola chartnya ya, menurut saya. Tapi ya nggak tahu kalau pandangan yang lain ini bagus. Nah ini jelek nih menurut saya. Kecuali nanti lihat di level psikologis 200 ada perlawanan nggak. Kalau ada perlawanan ya bisa jadi nanti berbalik arah jadi uptrend lagi atau konsolidasi sampai 300, dari 200 sampai 300. Jadi seperti itu. Untuk slice lebih baik wait and see aja dulu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Bapak yang ditutup di harga 84 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bakas kemarinnya Bapak hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bapak sudah di area support psikologis 80 yang dulunya itu resisten kuat. Nih, dari semenjak 2021 dia gagal tembus dan akhirnya rally panjang sampai ke atas. Ini dipermainkan aja. Kalau high-nya ya nggak usah pakai atas ini. Sampai 176. Dari 80 naiknya 100% lebih dan akhirnya mulai turun. Kemungkinan sih ada pantulan. Kemungkinan bisa digoreng sama bandarnya nanti ya. Di area 80 nih bisa jadi. Dan kalau berminat stop loss aja di 76 atau 77 atau 75 aja. Kalau dia gagal mempertahankan resisten dulunya yang jadi support sekarang, ya udah berarti akan turun terus seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bro Neo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bro Neo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bro Neo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.